수제 햄버거 가게에서 97년 4월 8일 밤 살인죄로 무기징역에 이지 말고 진실을 밝히자는 겁니다. 한 점의 의혹으로서만 지지 않게 해드리. Pada bulan April tahun 1997 terjadilah pembunuhan terhadap mahasiswa yang bernama Cho Jung Pil berusia 22 tahun. Peristiwa itu terjadi di daerah Itaewon, tepatnya di sebuah toko burger dekat pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat yang berada di Korea Selatan. Dan kasus ini ditangani langsung oleh seorang jaksa bernama Park. Esok harinya Park dan timnya mendatangi TKP pembunuhan tersebut guna menambah informasi. Namun sebelumnya tim forensik sudah mengambil barang bukti berupa foto yang mereka ambil di TKP. Diketahui korban merupakan mahasiswa akhir yang kebetulan malam itu pergi jalan bersama pacarnya. Kemudian Park bersama penyidik lainnya mengunjungi jasad korban di ruangan autopsi. Mereka melihat beberapa tusukan di leher kiri dan kanan hingga di dadanya. 오른쪽 목에 셋, 가슴에 둘. 어떤 새끼 이제 겨우 23이란다. Si korban sendiri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Salah satu saksi ketika kejadian adalah pacar Jung Pil. Atas dasar hal itu pihak yang berwajib pun segera menanyakan kronologi secara detail saat sebelum peristiwa yang terjadi kepada sang pacar. 저 피해자가 집으로 데려다 줄. 그러니까 뭐 평상시와 달리 뭐 이사 뭐 혹시 놓친 게 있을지도. Di tempat yang berbeda, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Pearson, yang dimana dia diduga salah satu pelaku pembunuhan Jung Pil. Pearson yang merupakan anak dari tentara Amerika Serikat tidak bisa berbahasa Korea saat diinterogasi dengan alasan karena dia tinggal dan lahir besar di Amerika. Jadi Pearson ini anak blasteran, ibunya orang Korea, sedangkan ayahnya orang Amerika. Demi kepentingan pemeriksaan, mau nggak mau sang detektif mengundang penerjemah. Tidak lama kemudian datanglah tentara wanita. Di sana tentara wanita itu menyampaikan tentang perjanjian kedua negara, bahwa terduga yaitu Pearson yang merupakan anak dari tentara Amerika Serikat harus diperlakukan secara manusiawi. 피고인에 대한 유죄의 증거로 채택되지 않습니다. 미국 대표가 참여하지 아니한 이 요청에 대하여 호의적 고려를 해야 하고. Dari keterangan Pearson menyatakan bahwa ketika itu dia masuk ke toilet bersama temannya yang bernama Alex. Pearson memakai sepatu putih, sedangkan Alex temannya memakai sepatu hitam seperti yang ada di awal film. Pearson bersikeras bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Di saat sang detektif menghadirkan barang bukti berupa pisau, sepatu putih, dan pakaian Pearson yang ia gunakan di malam kejadian, sontak Pearson terdiam. Tidak lama setelah itu, pihak kepolisian memberitahu jaksa Park bahwa Alex berhasil ditemukan. Dia kemudian diinterogasi oleh Park. Alex didampingi sang ayah. Di sana ayahnya sedikit menyombongkan diri jika dirinya sedang sibuk pulang pergi Amerika Korea untuk mengurusi bisnisnya, sehingga dia kurang memperhatikan Alex yang masih dianggapnya sebagai anak-anak. Saat Alex diinterogasi, jawaban mereka hampir sama, bahwa bukan dia pelakunya. Dia hanya melihat ketika itu Pearson masuk ke toilet. Lalu kita akan diajak flashback saat kejadian. Malam itu di toko burger, Pearson memamerkan pisau lipat miliknya kepada teman-temannya. Dengan gaya tengilnya sambil bercanda, Pearson mengatakan kepada Alex bahwa dengan pisau barunya dia akan menunjukkan sesuatu yang keren. Someone died? For real? You fucking found 8-bit happens here, huh? You shitting me, huh? Kebetulan di waktu itu Jung Pil masuk ke toilet dan terlihat oleh Pearson.
Alec masuk duluan untuk mencuci tangannya. Pearson lalu menyusul, dan tanpa basa-basi Pearson pun beraksi. Ini menurut kesaksian dari Alec. Agar lebih jelasnya, Pearson dan Alec dipertemukan dalam satu ruangan untuk diinterogasi bersama. Diketahui mereka baru berteman dalam 3 bulan belakangan ini. Alec menegaskan bahwa Pearson lah yang menghabisi Jung Pil. Mendengar pernyataan tersebut, dengan santainya Pearson membantah tuduhan Alec dan justru menyerang balik Alec. Jaksa Park dibuatnya bingung karena mereka saling menuduh satu sama lain. No, I didn't kill him. You said it, you motherfucker. Sebelumnya, Departemen Investigasi Kriminal atau CID telah menginvestigasi Pearson. Dia mengaku kepada mereka telah menghabisi Jung Pil. Tapi saat diinterogasi di kantor polisi, Pearson memberikan pernyataan yang berbeda. Park yang mengetahui hal tersebut kembali menanyakan. Lalu Pearson menjelaskan dengan wajah sedih bahwa dia ditekan oleh CID agar mengakuinya. Pearson kemudian menceritakan kronologi pembunuhan itu versi dirinya. Di malam kejadian saat mereka berkumpul dengan teman-temannya sambil memegang pisau milik Pearson, Alec berkata bahwa dia akan memperlihatkan hal yang keren kepadanya. Di saat itulah mereka berdua masuk ke toilet mengikuti Jung Pil. I'm fine. Yo. All you guys can talk about when Michael's hurt? Cool. Come with me. Dan di saat Alec menikam Jung Pil beberapa kali, tentu saja hal itu membuat Pearson panik. Untuk menyelamatkan Alec temannya, Pearson lalu menyembunyikan pisau tersebut sebagai alat bukti. Seperti itulah keterangan dari Pearson. Seorang dokter forensik yang bernama Lee memberikan laporan hasil autopsi Jung Pil kepada Park untuk dijadikan bahan bukti. Dia menemukan 3 tusukan di leher kanan, 4 di leher kiri, 2 di dada tanpa perlawanan. Menurut sang dokter, tusukan di leher menandakan bahwa si pelaku lebih tinggi dari korban. Atas dasar hal itulah menjadikan Alec sebagai tersangka, karena postur tubuh Alec lebih tinggi dari Pearson. 피해자가 가해자 오빠의 경우에도 방어원이 생기는데 왼쪽 목에 넷, 가슴에 Tentu saja keputusan tersebut menjadi kontroversi dan berlawanan dengan CID. Pengacara Alec bernama Kim terlihat kesal kepada Park. Mereka akhirnya saling berdebat atas keyakinannya masing-masing. 목격자라면서 3일 동안 신고도 안 하고 지금 뭔가 착각한 것 같은데? 사건이 우리 검찰로 넘어왔으니 다시 조사해야죠. 3일 동안 어디서 뭘 했는지 내가 Di malam harinya, Alec dan Pearson diinterogasi. Tapi lagi-lagi mereka saling membantah bahwa bukan merekalah pelakunya. Pearson tampak tenang, sedangkan Alec terus memberi pernyataan yang membuat jaksa Park sedikit menaruh kecurigaan kepada Alec. 끝까지 피어스니 칼로 찌르는 걸 몇 혼자 목 스텝 빼고 있었어. 번이나 찔렀지? The blood splashed all over. I saw it. 서서 손을 휘둘렀다는데 너 봤어? Selesai menginterogasi, Dr. Lee memberitahu Park bahwa Alec kemungkinan mengalami gangguan disosiatif, yakni gangguan kepribadian yang tidak bisa mengingat kejadian pembunuhannya. CID membuat laporan bahwa Pearson menggunakan narkoba saat terjadinya pembunuhan. Namun setelah dites urin, hasilnya negatif. Entah mana yang benar. Apakah CID sengaja membuat laporan palsu agar bisa mengambing hitamkan Pearson? Secara kan Alec merupakan anak dari orang kaya. Namun jaksa Park tidak percaya dengan CID. Sementara di sisi lain, ayah Alec bersama pengacaranya tampak kebingungan harus bagaimana mereka menangani masalah putranya. Tidak ada pilihan lain, mereka lalu memutuskan untuk menggunakan lie detector kepada mereka berdua. Singkatnya, mereka berdua pun dites. Alec ketahuan berbohong saat diberi beberapa pertanyaan, sedangkan Pearson tetap tenang dan mampu menjawab semua pertanyaan mereka tanpa gugup sedikit pun. Bukti Alec sebagai pelaku menjadi sangat kuat, tapi ayahnya selalu membela dengan berbagai alasan. Begitu juga saat mendekati jaksa Park, Park tidak mau dipengaruhi olehnya. 여긴 미국이 아니라 한국입니다. 저 진짜 도저히 이해가 안 됩니다. 왜 이러지 말고 한국에서 공식 수사권은 한국 검찰. Teman-teman mereka yang berada di TKP ketika itu tidak luput dimintai keterangan. Singkat cerita, Michael pun diinterogasi. Namun faktanya, dia juga tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. 피어스나 같이 있었죠. I don't know. 사실입니까? 진술한 것에 의하면 그럼 I don't know.
Park lantas membawa laporannya kepada atasannya. Dia menyatakan jika investigasi dari pihak CID salah berdasarkan autopsi, barang bukti serta keterangan saksi yang didapat oleh pihak kepolisian bahwa Pearson bukanlah pelakunya. Namun dia hanya menyimpan barang bukti saja. 아무 일도 못하지 않겠습니까? 정말 자신 있어? 이거 정리해서 공판부로 넘겨. Persidangan kasus Jung Pil kemudian diadakan pada bulan Mei tahun 1997. Alec hadir lengkap dengan pakaian tahanannya, sedangkan Pearson memakai pakaian biasa. Sidang pun dimulai dengan Park yang membacakan tuntutannya bahwa pada tanggal 8 April 1997 di jam 10 malam, Alec makan di toko burger bersama Pearson dan yang lainnya. Alec mengatakan kalau dia akan menunjukkan sesuatu yang keren, yaitu menghabisi Jung Pil. 지난 1997년 4월 8일 밤과 보여줄 테니 따라오라고 말한 뒤 로버트 J. 피어슨 외 4명과 우리 승민이 살려내 이놈아! 조용히 해주겠어! 우리 승민이가 무슨 죄를 졌어? Seketika suasana persidangan tampak gaduh. Lanjut, pengacara dari Alec dipersilahkan untuk melakukan sesi tanya jawab kepada kliennya. Dia menanyakan tentang Pearson. Alec menjawab jika Pearson orang yang cukup berbahaya. Dia selalu membawa sajam saat pergi kemana-mana. Pernyataan Alec kali ini tidak dia katakan di penyelidikan sebelumnya, dengan alasan karena sebelumnya Park kasar kepada Alec. 저쪽은 재판을 피해서 저희는 당초에 이해가 우리 중필이 하늘. Pada tanggal 16 Mei 97, sidang kedua pun dilakukan. Saksi selanjutnya adalah Jack. Dia memberi kesaksian bahwa Alec memegang pisau itu terakhir kalinya. Namun dia juga tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut, karena saat itu dia bersama temannya keluar untuk merokok. So I really don't know what Alex did after that. We were all going out for a smoke. Hari selanjutnya sidang kembali digelar. Seorang teman lainnya menjadi saksi. Dia waktu itu meninggalkan mereka lebih dulu melalui pintu darurat untuk merokok. Kim mencoba mengarahkan jawaban saksi bahwa Pearson yang pakaiannya penuh darah adalah pelakunya karena Pearson keluar toilet dalam keadaan berlumuran darah. Temannya lantas membenarkan Kim. 건 직후 나왔다고. 화장실에서 먼저 나왔다. 뿌린 것처럼 피가 묻어 있었고. Selesai sidang, ayah Alec yang merasa senang membelikan Alec makanan kesukaannya. Ketika Alec meminta agar sang ayah membebaskannya, beliau kemudian menyuruh Alec untuk sabar karena saat ini bukti lebih banyak memberatkanmu. Tanpa disadari, Alec berkata dengan tatapan tajam, "Seharusnya aku benar-benar menunjukkan kepada mereka." Entah apa maksudnya. 20 Juni 1997, sidang keempat pun dilakukan. Park menghadirkan saksi dokter ahli forensik. Sang dokter bersaksi bahwa darah dari tikaman leher berefek seperti air mancur. Jika itu dilihat dari memancarnya darah, maka bisa disimpulkan yang terkena percikan darah adalah pelakunya. Sontak ayah Alec marah mendengar pernyataan tersebut. 조용히 하세요. 프레이로 뿌린 듯한 피가 묻은 쪽이 이면 회정시키겠습니다. Beralih ke pengacaranya Alec, Kim menunjukkan beberapa foto setelah kejadian. Terdapat darah di sudut bawah wastafel. Di saat Kim menyampaikan asumsinya, Park terlihat memikirkan sesuatu. Malam harinya di kantor, Park kembali menganalisa satu persatu foto di TKP. Begitu juga dengan Kim di kantornya. Tanggal 7 Juli 1997, sidang kelima dilakukan. Saat itu Kim bertanya kepada Pearson bagaimana caranya Jung Pil jatuh dalam pelukannya dan cara Pearson mendorongnya. Kim meminta hakim agar melihat laporan investigasi nomor 59 yang dimana dituliskan jika semburan darah lebih banyak mengarah kepada orang yang lebih dekat dengan luka korban. Kim juga menyatakan bahwa Jung Pil membungkukkan badannya saat buang air kecil ketika pembunuhan terjadi. Hal itu dijadikan sebuah alasan agar pelaku mengarah kepada Pearson yang tubuhnya lebih pendek. Tidak terima dengan pernyataan itu, Park pun membantah karena seolah mengada-ngada dan akhirnya sidang pun ditunda. 그런 말이 왜 나옵니까? 야, 왜 왔어요? 너 선배한테 말버릇 시킨 뭐야? 공판 이걸로 마치겠습니다. Pada tanggal 22 Juli 1997, olah TKP dilaksanakan di toko burger. Bisa kita lihat banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarai mereka berdua. Di sana Alec memulai adegan dengan cara membungkuk sambil mempraktekkan seolah-olah sedang mencuci tangan. Dia mengatakan ketika dia mengangkat kepala, dia melihat Pearson sedang melakukan aksinya terhadap Jung Pil.
Seorang polisi yang berperan sebagai Pearson masuk mendekati korban, tapi dia terhalang oleh tubuh Alec yang hampir memenuhi jalan. Kim yang merupakan pengacara Alec pun lantas memalingkan wajah seakan pernyataan Alec sendiri tidak masuk akal. Selanjutnya Pearson yang melakukan reka adegan ulang. Saat itu dia mengikuti Alec masuk ke toilet menuju pinggir wastafel sambil melihat ke arahnya. Tiba-tiba Alec langsung menghabisi Jung Pil dengan 9 tusukan, 3 di leher kanan, 4 di leher kiri, dan 2 di dada. Polisi yang berperan menjadi Alec masuk dan memperagakannya. Namun Pearson protes karena caranya bukan seperti itu. Not there. 본대로 한번 해볼 수 있어요? Pearson melakukan olah TKP versinya sendiri. Ketika mempraktekkan penusukan tersebut, tatapan Pearson sangat begitu meyakinkan. Ternyata guys, saat mendorong korban, Park membantu jika Pearson salah mendorong arahnya, yang hal itu membuat Pearson terdiam. Selanjutnya mereka dibuat bingung dengan adegan yang diperagakan. Keduanya seolah salah dalam memperagakan adegan tersebut. Park yang kebingungan lalu mengajak rekannya untuk minum bersama. Karena stres memikirkan kasus ini, di sana rekannya mengatakan jika dirinya juga setuju jika pelakunya adalah Alec. Esok harinya Park mendatangi Pearson dan mengatakan bahwa Alec lah pembunuhnya. Tanpa sengaja Park melihat 4 titik tato di tangan Pearson. Pada tanggal 8 September 1997, sidang ke-6 pun digelar. Kesaksian dari CID mengungkapkan bahwa sekarang Pearson memiliki 4 tato, sedangkan pada saat penyidikan CID hanya melihat 3 titik tato. 3 titik tato pada lengan kiri adalah sebuah tanda dengan arti kehidupan gilaku. Diketahui Pearson adalah salah satu anggota geng jalanan. 15 years as the FBI. He is an official federal organization. Berikutnya teman mereka yang merupakan orang Afrika Amerika bersaksi. Waktu itu Alec menghampirinya di bar dalam keadaan berlumuran darah. Lalu kita akan diajak flashback. Alec dengan senyum sambil mengatakan, "Kami telah melakukannya." Di ruang persidangan, hakim meminta saksi untuk memperjelas perkataan Alec tentang motif pembunuhan itu. Saksi mengatakan Alec melakukannya hanya untuk have fun saja. Mendengar kesaksian itu, semua orang sontak terkejut. Mereka yang hadir tampak geram kepada Alec. Gimana nggak geram? Anak yang menjadi tulang punggung keluarga dihabisi oleh orang yang tidak dikenal dengan alasan untuk kesenangan. Jadi si korban ini kuliah sambil kerja paruh waktu. Pada tanggal 6 Oktober 1997 dilakukanlah pembacaan keputusan pengadilan. Namun sebelum itu hakim menanyakan kepada Alec dan Pearson, siapa di antara kalian yang melakukan pembunuhan kepada Jung Pil? Alec dengan gelagatnya yang bingung lantas menunjuk Pearson. Berbeda dengan Pearson, dia tampak begitu tenang dan meyakinkan hakim jika Alec lah pelakunya. 살해한 사람은 누굽니까? 있는 피어슨입니다. 그제 피어슨에게 묻겠습니다. It's Alex. The person next to me. Hakim kemudian meminta jaksa untuk mendakwa hukuman si pelaku. Park yang merupakan seorang jaksa pun menuntut pelaku terduga yang bernama Alec diberi hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa seseorang tak bersalah yang menjadi tumpuan dan harapan keluarga. Mendengar pernyataan dari jaksa Park, sontak Alec tidak terima. 13 Oktober 1997 pembacaan vonis dilakukan kembali. Di sini hakim memutuskan bahwa Alec dihukum penjara seumur hidup, sedangkan Pearson mendapat hukuman minimal 1 tahun dan maksimum 1,5 tahun atas kepemilikan sajam. Juga telah menyembunyikan barang bukti. 알렉스 타너정을 살인죄로 무기징역에 1년 6월, 단기 1년은 로버트 J. 피어슨을 Sang ayah yang tidak terima dengan keputusan hakim mencoba mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dengan mendatangi orang-orang penting. Mereka di sana menguji catatan persidangan sebelumnya dan berkata bahwa mereka akan berusaha memenangkan Alec. 지지 않게 해드리죠.
서로 상대를 30 April 1998 di pengadilan tinggi, sidang banding pun dilakukan. Hakim membacakan catatan asli keputusan bahwa Alec bersama Pearson memasuki toilet. Salah satu dari mereka menusuk korban, namun karena keduanya saling menutupi satu sama lain, mereka mempertimbangkan ketidakjelasan siapa yang memasuki toilet terlebih dulu, maka permohonan banding dari mereka tidak bisa diabaikan. Semua orang yang berada di pihak korban merasakan firasat buruk di persidangan itu. Dan apa yang terjadi? Finally, keputusan vonis sebelumnya pun dibatalkan. Artinya Alec tidak jadi dipenjara seumur hidup. 서울 고등법원의 원심 판결을 파기한 마약 복용 여부도. Ayah dari si korban yang berprofesi sebagai supir bis pun sontak menangis mendengar keputusan pengadilan melalui radio. Dia merasa ini sangat tidak adil. Sementara dari pihak Alec tertawa dengan kebebasannya. Nah, di sini tidak dijelaskan ya tentang ayah dari si korban. Apakah ayah dan ibu si korban ini masih bersama atau sudah bercerai? Di sini tidak dijelaskan. Ibu Jungpil dengan sedih kemudian menemui Pak dan mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Pak hanya bisa diam, tapi rekan Pak menjawab bahwa mereka akan berusaha menemukan bukti baru untuk mengajukan kembali kasus ini. Keluarganya takut jika Alec dan Pearson lolos begitu saja. 피어슨도 무죄가 성립이 된다고요. 한다고 해도 나요. 피어슨은 이 검사님, 아들은 누가 죽인 거냐? Pak memohon kepada atasannya agar atasannya mengeluarkan surat perintah untuk membuka kembali kasus ini karena dia yakin bisa menemukan bukti baru untuk menyeret Alec ke penjara. Namun atasannya menolak. Dia mengatakan jika Pak sudah berusaha semaksimal mungkin dan biarkan saja kasus ini berlalu. 내가 검사로서 수사를 잘못했다고 말해서 아무도 를 찾아내겠다는 겁니다. 알렉스가 범인이 아니라는 게 아니라. Beberapa hari kemudian di kantor advokat, Kim didatangi oleh Alec sambil membawa hadiah. Dalam perjalanannya menuju lift, Alec berkata bahwa dia akan menunjukkan sesuatu yang hebat kepada pacarnya. Kata-kata itu persis si pelaku akan menghabisi Jungpil. Kim yang mendengar semua ucapan Alec pun terdiam. Sementara Pak akan dimutasi ke daerah lain. Dia membereskan semua barang-barangnya di kantornya. Pearson waktu itu ada di sana. Dia pamit untuk pergi ke Amerika. Tapi sebelumnya dia berkata bahwa dirinya memang tidak membunuh Jungpil menggunakan bahasa Korea. Dan itu membuat Pak terdiam. Karena selama ini Pearson tidak pernah berbahasa Korea. Keraguan muncul di hati Pak. Tapi Pearson menjawab dia bisa bahasa Korea karena belajar di dalam penjara. 말을 할 줄 아네. I didn't learn from jail. Di akhir film, Pak mengunjungi toko burger tempat terjadinya insiden itu. Dia melihat toilet telah ditutup. Pak selalu bayang-bayangi rasa bersalah karena tidak berhasil menghukum pelaku utama di antara Alec dan Pearson. Yang pada akhirnya Alec dibebaskan oleh Mahkamah Agung di bulan September 1998. Sedangkan Pearson yang merupakan keluarga negaraan Amerika Serikat diberikan gerasi khusus. Keduanya dinyatakan bebas. Nah guys, dalam kasus pembunuhan ini hanya ada dua tersangka, yaitu Alec dan Pearson kalau di dalam filmnya. Tapi dua tersangka dalam kisah aslinya, yaitu Edward Lee dan Arthur Peterson. Namun penuntut tidak membuka kembali kasus tersebut selama 10 tahun. Setelah Lee dibebaskan pada tahun 1998 hingga tahun 2009, ketika film ini dirilis, jaksa menuntut Kementerian Kehakiman Amerika Serikat untuk membawa Peterson ke Korea sebagai penjahat. Pada tahun 2011, Peterson ditangkap di Amerika Serikat dan dikirim ke Korea. Dan seandainya film ini waktu itu tidak dibuat, mungkin kasus ini tidak akan terselesaikan. Puluhan tahun orang tua korban harus hidup dalam kemarahan tanpa mengetahui siapa yang membunuh putra mereka. Meskipun itu terlambat, setidaknya kini mereka bisa hidup lebih tenang karena keadilan akhirnya ditegakkan. Ya seperti kalau di Indonesia kasusnya Mirna Kopi Cyanida dan baru-baru ini kasus Vina. Seperti yang kita tahu bersama, kasus tersebut dibuka kembali setelah dibuatkan film dan viral di media sosial. Setelah film ini dirilis pada tahun 2009, kasusnya kembali heboh diperbincangkan di Korea Selatan pada waktu itu. Pemerintah mendapat desakan dari masyarakat untuk menegakkan keadilan. Singkatnya, setelah diselidiki dan diusut kembali, mereka menemukan bukti bahwa Arthur Peterson terbukti bersalah telah membunuh Jungpil dan dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Ini hukuman maksimal bagi Peterson yang berusia 17 tahun ketika peristiwa itu. Dan untuk Edward Lee, pengadilan menganggapnya sebagai kaki tangan Peterson karena meskipun dia tidak membunuh korban, tapi dialah yang mendorong Peterson untuk menguji apakah dia punya nyali atau tidak menghabisi seseorang. Namun Lee malah dituduh sebagai pelakunya. Dan karena ketidakmampuan jaksa yang gagal memilih si pelaku pada tahun 1997 yang lalu, akhirnya pengadilan tidak mendakwa Lee lagi. Artinya Edward Lee dibebaskan. Tapi yang dihukum adalah Peterson selama 20 tahun penjara karena dia adalah eksekutornya.